Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ta'ala. Kita lanjutkan baca kitab kita dari Syarah Al-Qawaid Al-Arba' Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan rahimahullah. Kita masuk ke halaman 23. Halaman 23 paragraf terakhir ya. Baik. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang bantahan orang yang membedakan penyembahan kepada berhala dan penyembahan kepada orang-orang yang soleh. Ya. Kita katakan dua hal tersebut adalah hal yang sama, itu sama-sama mensekutukan Allah. Tidak ada bedanya, karena buktinya Nabi SAW memerangi mereka juga. Baik, kita lanjutkan. Qala asy-syarih rahimahullah. Wa yuriduna bidzalika anna alladhi ya'budul qubur al-ana yakhtalifu hukmuhu 'anil ladzi ya'budul asnama. Mereka mengatakan, mereka menginginkan dengan pembedaan itu bahwasanya yang menyembah kuburan pada zaman ini beda hukumnya. Yakhtalifu artinya berbeda. Apa yang berbeda? Hukmuhu, berbeda hukumnya dengan orang-orang yang menyembah berhala. Fala yukaffar atau fala yakfur, maka orang yang menyembah kuburan itu tidak kufur, tidak dikafirkan. Wala yu'tabaru amaluhu hadza syirkan, wala yu'tabar, dan tidak dianggap perbuatan itu sebagai suatu kesyirikan. Ini tujuan mereka, kenapa mereka membedakan antara penyembahan kepada benda mati dan penyembahan kepada orang-orang yang saleh. Wala yajuzu qitaluhu, tidak boleh diperangi. Ini anggapan mereka, ini tujuan mereka, kenapa mereka mengatakan syubhat seperti kita katakan di pertemuan sebelumnya. Baik. Maka bagaimana kita membantahnya? Fanaqulu ar-rasulu lam yufarriq bainahum. Rasul tidak membeda-bedakan antara mereka. Bal i'tabarahum musyrikina kullahum. Ya. Bahkan Nabi menganggap mereka sama semua, sama-sama orang musyrik semuanya. Dan di sini kullah ya, karena musyrikin mansub maka dia juga ikut mansub. Badal. Wastahalla dima'ahum wa amwalahum, dan Nabi SAW menghalalkan dima'ahum, ya, dima artinya darah-darah mereka, amwal, dima jamak dari dam, ya. Kemudian damun, kemudian amwal jamak dari mal. Walam yufarriq bainahum, dan Nabi tidak membeda-bedakan di antara mereka. Walladzina ya'buduna al-masiha, orang-orang yang menyembah al-masih. Ya, Al-Masih di sini maksudnya Nabi Isa, karena beliau yang diberi gelar Masih. Nabi Isa alaihissalam, orang-orang menyembah Nabi Isa itu An-Nasara, wal Masih Rasulullah. Ya. Padahal Al-Masih Nabi Isa itu adalah utusan Allah. Wa ma hadza qatalahum. Bersama dengan itu Nabi tetap memerangi mereka. Nah, apalagi yang menyembah batu, ya. Apalagi yang nyembah batu, nyembah patung, ini yang nyembah seorang nabi saja diperangi sama Rasul. Wal yahudu ya'buduna Uzaira. Ya, orang Yahudi itu menyembah Uzair. Mereka mengatakan Uzair itu anak Allah. Huwa min anbiya'ihim, padahal Uzair itu adalah dari kalangan para nabi. Au min salihihim, ada mengatakan dari kalangan orang yang saleh. Qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama dengan itu Nabi tetap memerangi mereka. Nabi perangi orang Yahudi itu, padahal mereka menyembah orang yang soleh. Lam yufarriq bainahum, Nabi tidak membedakan antara mereka. Fasyirku la tafriqa fihi baina man ya'budu rajulan salihan aw ya'budu sanaman aw hajaran aw syajaran. Fasyirk, maka dalam kesyirikan tidak ada perbedaan, tidak ada pembedaan. Ya, pembedaan di sini. Tidak ada pembedaan antara orang yang menyembah laki-laki yang saleh atau menyembah berhala atau batu atau pohon. Karena pengertian syirik apa? Ibadatu ghairillahi kainan man kana. Nah, ini pengertian syirik. Ibadatu ghairillah kainan man kana. Menyembah selain Allah kainan man kana. Kainan man kana artinya siapapun juga. Ya, siapapun dia. Kainan man kana kita terjemahkan menjadi siapapun. Walihada yaqul, itulah kenapa Allah katakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Perhatikan kalimat wa la tusyriku bihi syai'a. Ya. Perintah la tusyriku, larangan ya, kalimat negatif dalam, dan ada nakirah di sini. Ya. Kalimat nakirah dalam konteks nahi.
Baik. Kata syai'a artinya sesuatu. Nakirah, dia lafaz yang nakirah syai'a. Bahkan dia angkarun nakirah. Lafaz nakirah yang paling nakirah itu kata syai'. Karena syai' itu bisa mencakup apapun. Nakirah fi siyakin nahi ta'ummu kulla syai'. Kaidah dalam bahasa mengatakan nakirah fi siyakin nahi tufidu al-umum. Kata nakirah, ini nakirah dia. Fi siyakin nahi dalam konteks, ya. Siyak artinya konteks. Dalam konteks pembahasan larangan, la tusiku, la itu kan larangan. Ta'ummu kulla syai'. Ta'ummu artinya mencakup umum, mencakup segala sesuatu. Ta'ummu kulla man usyrika ma'allahi azza wa jalla. Nah, dia akan mencakup semua yang disekutukan bersama Allah, minal malaika, entah dia para malaikat, war rusul, para rasul, was salihin, orang yang saleh, wal aulia, para wali, wal ahjar wal asjar, batu-batu, pohon-pohon, semua mencakup di kalimat syai'a di situ. Baik, kemudian yang kesembilan, wad dalilu qauluhu ta'ala, dalil dari kaidah sebelumnya ini perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah, dan perangilah mereka sampai agar mereka tidak menjadi fitnah dan agama itu hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang 10, wa dalilus syamsi wal qamari. Dalil tidak bolehnya menyembah asy-syams wal qamar itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa min ayati al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah siang malam, asy-syams wal qamar. Matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wa lil qamar. Jangan sujud kepada syams, tidak juga kepada al-qamar. Baik, kita baca syarahnya. Qauluhu wad dalilu qauluhu ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Ai ad-dalil ala qitalil musyrikin. Dalil di sini maksudnya dalil apa? Dalil untuk memerangi orang-orang musyrik. Bolehnya kita memerangi orang-orang musyrik min ghairi tafriqin bainahum, tanpa membeda-bedakan antara mereka, hasba ma'budatihim, berdasarkan sesembahan mereka. Selama dia menyembah selain Allah, sudah perangi semua. Ya, mencakup semua. Qauluhu ta'ala wa qatiluhum. Wa hadza 'amun likullil musyrikin. Wa qatiluhum, dan perangilah mereka. Ini kalimat mereka ini umum dia. Likullil musyrikin, untuk semua orang musyrik. Lam yastathni ahadan. Ya, Allah tidak mengecualikan. Ya, mengecualikan seorang pun. Tsumma qala hatta la takuna fitnah. Ya, agar mereka itu tidak mereka menimbulkan fitnah nantinya. Apa itu fitnah? Al fitnah di sini maksudnya adalah asyirk. Ya, perangi mereka agar mereka tidak menimbulkan kesyirikan di tengah masyarakat. Menyebarkan kesyirikannya. Ai la yujad syirk. Wa hadza 'am. Ini lafaznya 'am. Ai syirkun. Ayyu syirk ayya syirkin. Kesyirikan apapun bentuknya di situ. Karena fitnah di sini bentuknya apa? Bentuknya nakirah, kalimat negatif. La takuna fitnah. La takuna fitnah. Sawa'an asyirku fil auliya'i was salihin, entah kesyirikan itu karena menyekutukan Allah dengan para wali atau orang-orang yang saleh, atau dengan pohon, dengan batu, atau dengan matahari dan bulan, semuanya sama, dipukul sama rata. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan agar agama itu seluruhnya hanya milik Allah. Maksudnya apa agama milik Allah? Takunul ibadatu kulluha lillah, agar ibadah itu semuanya hanya milik Allah, diperuntukkan hanya kepada Allah. Laisa fiha syarikatun li ahadin kainan man kana. Tidak boleh ada syarikah. Syarikah artinya sekutu. Tidak boleh ada sekutu siapapun dia. Fala farqa baina syirki bil auliya'i was salihin. Tidak ada beda antara kesyirikan menyekutukan Allah dengan para wali atau orang yang saleh, au bil ahjar, au bil asjar, au bis syayatin, au ghairihim. Entah menyekutukan Allah dengan batu, pohon, syaitan, dan selanjutnya, itu semua hukumnya sama. Kemudian tadi kita katakan dalil tidak boleh menyembah matahari dan bulan. Dalla ala anna hunaka man yasjudu lisyamsi wal qamar. Dari dalil itu bisa kita ambil bahwasanya dulu ada orang-orang yang menyembah bulan dan matahari dan bulan. Walihada nahar Rasul sallallahu alaihi wasallam anis salati 'inda tulu'i syamsi wa 'inda ghurubiha saddan lidzari'ah.
Oleh karena itu, kenapa Nabi SAW melarang untuk sholat ketika tulu', ketika terbit matahari, wa inda ghurubiha, begitu ketika tenggelamnya. Ini adalah waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Kenapa? Kenapa kita dilarang? Saddan lid dariyah, untuk menutup pintu celah menuju ke sana. Saddan artinya menutup, mencegah, mengantisipasi. Ad-dariyah, menutup pintu atau celah untuk menuju kepada apa? Kesyirikan. Seandainya diperbolehkan sholat di situ, nanti bisa jadi akan ada orang yang beranggapan bahwasanya dia sedang menyembah matahari. Baik. Li'anna hunaka man yasjudu lisyamsi 'inda tulu'iha. Karena ada orang-orang yang menyembah matahari ketika terbit, wa yasjudu laha 'inda ghurubiha. Bersujud juga ketika mataharinya tenggelam. Ini keyakinan orang Jepang, agama Shinto itu. Baik. Fanahaina an nusalliya fi hadaini alwaqtaini wa in kanatis salatu lillah. Maka Nabi melarang kita untuk salat di dua waktu ini, hadaini alwaqtain, alwaqtain mutanna dari waktu. Kenapa? Meskipun salat itu hanya kepada Allah kita peruntukkan, benar-benar lillahi taala salat itu, tapi kalau di waktu yang terlarang maka tidak boleh. Lakin lamma kana fi salati fi hadzal waqti musyabihatun li fi'lil musyrikin muni'a min dzalika saddan lidzari'ah allati tufdi ila syirk. Kan tetapi Nabi tetap melarang kita meskipun salat itu hanya kepada Allah. Nabi larang kita salat di waktu ini karena ada musyabihah, ada penyerupaan dengan perbuatan orang-orang musyrik, maka kita dilarang muni'a. Kita dilarang di salat di situ saddan lidzari'ah, untuk menutup pintu atau celah menuju kesyirikan, allati tufdi ila syirik, yang mengarah atau mengakibatkan ke kesyirikan, akibatkan atau menimbulkan kesyirikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam ja'a bin nahyi 'anil syirki wa sadda dzarayahu al-mufdiyatu ilaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengan syariat yang melarang perbuatan syirik, dan juga Nabi menutup pintu-pintu yang menuju kepada kesyirikan, gitu ya. Salah satu bentuk menutup pintu menuju ke arah kesyirikan adalah tidak bolehnya kita salat di waktu-waktu yang terlarang, yang di dua waktu terlarang tadi. Baik, kemudian yang ke-11 dalilul malaikah, maksudnya dalil tidak bolehnya kita menyembah malaikat. Firman Allah Subhanahu wa taala, wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyin arbaba. Allah tidak pernah memerintahkan kepada kalian untuk menjadikan malaikat itu sebagai menjadikan malaikat dan para nabi itu sebagai sesembahan selain Allah. Kita baca syarahnya. Qala syarih rahimahullah, dalla ala anna hunaka man 'abadal malaikata wan nabiyyin. Dalil ini menunjukkan bahwasanya memang dulu ada orang yang menyembah malaikat dan para nabi. Mungkin juga di zaman ini ada. Wa anna dzalika syirkun. Anna dzalika itu isimnya, kemudian syirkun sebagai khabarnya. Dan hal tersebut termasuk ke kesyirikan. Wa ubadul kubur al-yaum, para penyembah. Ubad itu jama dari abidun, artinya para penyembah. Para penyembah kubur al-yaum di zaman ini, yaqulun, mereka mengatakan, alladzi ya'budul malaikata wan nabiyyina was salihin laisa bikafirin. Mereka berkata bahwasanya orang-orang yang menyembah malaikat, para nabi, orang-orang saleh itu bukan orang kafir dia. Mereka mengatakan seperti itu, para penyembah kubur di zaman ini, untuk melegalisasi perbuatan mereka. Tentunya ini adalah anggapan yang salah. Wa qauluhu wa dalilul anbiya. Kemudian dalil anbiya. Dalil tidak bolehnya menyembah para nabi. Anbiya jamak dari kata nabiyun. Apa dalilnya? Kita baca. Wa dalilul anbiya qauluhu ta'ala wa idh qala Allahu ya Isa bin Maryam. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Isa bin Maryam, qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Wahai Isa, apakah engkau yang mengatakan kepada manusia agar menjadikan dirimu dan ibumu sebagai dua sesembahan selain Allah? Apa jawaban Nabi Isa?
Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Subhanak, maha suci engkau. Tidak bagaimana mungkin aku mengatakan suatu perkataan yang aku tidak punya hak untuk mengatakannya. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Jika aku pernah mengatakan kalimat seperti itu, menyuruh orang untuk menyembahku, maka sungguh engkau telah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau, ya Allah, mengetahui apa yang berada dalam jiwaku dan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sungguhnya engkau adalah zat yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Taib. Ini dalil penyembahan tidak boleh menyembah para nabi, karena Nabi Isa sendiri menolak untuk untuk disembah, ya, sebagaimana di ayat tadi. Hadafihi dalilun ala an ibadatul anbiya syirkun mithlu ibadatil asnam. Bahwasanya orang menyembah para nabi dan menyembah patung berhala itu sama saja. Jadi itu sama saja, orang menyembah patung, menyembah nabi itu sama hukumnya. Fafihi raddun ala man farraqa fi dzalika min ubadil qubur. Maka dalam ayat ini ada bantahan kepada orang yang farraqa di fil madiyah. Farraqa membeda-bedakan hal tersebut. Siapa yang membeda-bedakan itu? Yaitu para ubadil qubur, para penyembah kubur. Al-kuburiyun. Orang-orang yang sangat mengagungkan kuburan. Baik, ini bisa kita sampaikan, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Allah taala alam bisawab. Atau fi bihadzal qadar wa nahtatim bi du'a kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.